Jalan Cadas Pangeran dibangun semasa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels berkuasa di tanah Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Pada tahun 1808, kini Jalan Cadas Pangeran sendiri memiliki dua jalur. Ada jalur lama atau jalur atas dan ada jalur baru atau jalur bawah. Jalur atas merupakan jalan yang dibangun oleh Daendels pada tahun 1808. Sementara jalur bawah adalah jalan yang dibangun oleh Bupati Sumedang, yakni Pangeran Arya Suryatmaja atau Pangeran Mekah pada tahun 1908. Jalur Cadas Pangeran merupakan jalan yang membentang sepanjang kurang lebih 11 km yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Ambisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu ingin menyelesaikan proyek terbesarnya dengan membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km yang dimulai dari Anyer hingga Panarutan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jalan atas merupakan jalan yang dibangun oleh Daendels pada tahun 1808. Pembangunan sebuah jalan biasanya digunakan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas para penggunanya. Namun berbeda dengan jalan di Cadas Pangeran, jalan yang berkelok-kelok dengan tikungan tajam di setiap kilometernya, ditambah dengan jalan yang naik turun khas jalur penggunaan yang berbatasan langsung dengan tepi jurang di sepanjang jalan. Dengan demikian, Jalan Cadas Pangeran dikenal dengan jalur ekstrim yang melegenda di Jawa Barat, yang menjadikannya salah satu jalur tersulit untuk dilalui oleh para pengemudi yang baru melintasi Jalan Cadas Pangeran ini. Saat pembangunan jalan tiba di Sumedang, Daendels menghadapi kesulitan, lantaran ia harus menaklukkan medan berupa tebing dan jurang. Pada masa pembangunan Cadas Pangeran, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan warga Sumedang dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Pangeran Cornel memprotes Daendels atas semena-menaan dalam pembangunan jalan. Pangeran Cornel marah karena banyak ribuan pekerja yang tewas karena kelaparan dan terkena penyakit. Pramoedya Anantatur menyebut pembuatan jalan tersebut telah memakan jumlah korban sebanyak 5.000 orang. Ketika pertemuan Gubernur Jenderal Daendels dengan Pangeran Cornel berlangsung, suasana sangat mencekam. Pertemuan tidak kondusif. Kedua belah pihak merasa tidak nyaman ketika kunjungan kerja sang gubernur ke wilayah Sumedang ini. Dan ketika Gubernur Daendels mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, respon Pangeran Cornel sangat mengkagetkan Gubernur Daendels. Pangeran Cornel melakukan jabatan tangan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan sang pangeran ini siap memegang erat keris pusaka yang dibawanya. Tindakan ini membuat Daendels terkejut dan merasa diremehkan. Selain memprotes secara simbolik, Pangeran Cornel juga menantang Gubernur Daendels bertarung 1 lawan 1. Pangeran Cornel berkata bahwa dirinya adalah selaku Adipati Sumedang lebih berjuang dan berkorban sendiri daripada harus mengorbankan seluruh rakyat Sumedang. Mendengar hal tersebut, Daendels pun terpaksa mengubah siasatnya. Daendels pun berjanji pada sang pangeran bahwa tentara Jenny Belanda lah yang akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan, sedangkan rakyat Sumedang dipersiapkan untuk tenaga cadangan saja. Peristiwa heroik 2 abad silam adalah ekspresi kecerdikan atau smart thinking seorang pemimpin. Apa yang dilakukan Pangeran Cornel juga ekspresi seorang pemimpin atau bupati yang cerdik dan berani dalam menyikapi fenomena yang terjadi pada saat itu. Seorang pemimpin kabupaten atau region yang berani melawan pemimpin nasional atau penjajah Belanda. Dalam sejarah pembangunan jalan pos Anyer Penarukan, bisa jadi ada puluhan wilayah kabupaten yang dilewati. Semua bupati yang kena mega proyek tersebut nyaris bersepakat dan hanya nurut saja dengan penjajah Belanda dan tak melakukan perlawanan. Namun di Sumedang bupatinya melawan. Dia cerdik, dia pemberani, dia sendiri datang menyambut Gubernur Jenderal Daendels. Ia hadir untuk berargumen dengan penampilan yang unik yang bernada melawan. Dengan segala argumen yang dikemukakan, Daendels yang kejam dan bengis tersebut bisa luluh. Sang gubernur memahami argumen yang dikemukakan sang pangeran.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.